Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis membaca intensif, jenis membaca ekstensif, dan rumus membaca. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Handayani, rekan saya Kristina Simbolon, Muhammad Zidan Ardiansah, Sabrullah, dan Emma Mardiawati. Baik, untuk pembagian materinya, pada slide kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Mbak Kristina, slide ke-4 dan ke-5 oleh saya, dan slide ke-6 sampai 7 oleh Mbak Emma Mardiawati, slide ke-8 sampai 9 oleh Mas Sabrullah, dan slide ke-10 sampai ke-11 akan dibacakan oleh Mas Zidan. Baik, untuk pemateri yang pertama Mbak Kristina Simbolon, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, saya Kristina Simbolon sebagai pembaca materi pertama akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian membaca intensif. Sebelumnya teman-teman udah pernah tahu belum apa sih membaca intensif itu? Atau mungkin teman-teman udah pernah dengar membaca intensif itu seperti apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai membaca intensif. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di PowerPoint. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama dan merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Saya persingkat lagi bahwa membaca intensif itu kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat, teliti, dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan informasi secara detail dan bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi. Contohnya seperti apa? Contohnya pada saat kita membaca buku pelajaran atau membaca buku lain. Mengapa? Karena pada saat kita membaca buku atau buku apapun itu merupakan salah satu contoh membaca intensif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita selesai membaca, kita dapat menjawab pertanyaan yang ada di teks dengan benar. Atau lebih, saya kasih contoh lain deh. Contohnya seperti ada sebuah teks, misalnya seperti ini. Makanan seimbang adalah makanan yang mengandung 4 sehat dan 5 sempurna. Teman-teman pasti tahu kan? Nah, seperti apa sih 4 sehat 5 sempurna itu? Ada nasi, sayur-sayuran, lauk, bahkan susu. Nah, makanan 4 sehat dan 5 sempurna ini tidak hanya terdapat pada sumber makanan yang hanya mahal saja, tetapi makanan yang sederhana juga mengandung 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, dari contoh teks ini kita bisa menjawab sebuah pertanyaan, misal seperti ini, apa saja sih makanan yang terkandung di dalam 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita bisa menjawab bahwa makanan yang terkandung dalam 4 sehat 5 sempurna itu terdapat seperti sayuran, lauk pauk, bahkan susu dan buah-buahan. Nah, mengapa kita bisa mengetahui jawabannya? Karena kita sudah melakukan kegiatan membaca intensif, yaitu secara teliti, cermat, dan sungguh-sungguh. Selanjutnya teman-teman bisa melihat pada slide berikutnya, yaitu pengelompokan membaca intensif. Di sana terbagi menjadi 2, yaitu membaca telah isi dan membaca telah bahasa. Teman-teman udah pernah dengar belum apa sih membaca telah isi itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai membaca telah isi. Membaca telah isi itu kegiatan membaca untuk menuntut ketelitian, pemahaman kita mengenai kekritisan cara berpikir dan keterampilan dalam menangkap ide-ide yang tersirat dalam bacaan kita. Dan kita tidak hanya sekedar membaca saja teman-teman, tetapi kita harus mengetahui maksud dan tujuan dari teks bacaan tersebut. Contoh, misal ada teks bacaan mengenai cerita Malin Kundang. Nah, setelah kita selesai membaca teks cerita Malin Kundang, itu kita tidak hanya sekedar membaca teman-teman, tetapi kita harus mengetahui
Maksudnya apa sih dari cerita Malin Kundang ini? Nah, maksudnya itu kita harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh melupakan kebaikan kedua orang tua kita, terutama pada ibu. Berikutnya yaitu membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa itu merupakan keterampilan membaca yang dengan cara membaca dari segi sisi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan teman-teman. Tujuannya apa sih dari membaca telaah bahasa ini? Tujuannya yaitu kita bisa memperbesar daya kosakata kita dan mengembangkannya. Setiap orang mempunyai dua jenis umum daya kata. Yang pertama itu digunakan dalam berbicara dan menulis. Yang kedua digunakan dalam membaca dan menyimak. Baik, sekian dari hasil pemaparan saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Rahma. Baik, terima kasih kepada Mbak Christine yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan membaca intensif. Yang pertama, untuk memperoleh pemahaman yang diperoleh dari bacaan teks yang dibaca. Seseorang membaca pastinya mempunyai tujuan, yaitu untuk memahami informasi yang ingin didapatkan. Yang kedua, dapat menemukan pola-pola teks secara terstruktur. Apabila seseorang memiliki pengetahuan mengenai struktur teks, pastinya membaca secara intensif akan langsung mengetahui struktur teks yang dibaca. Yang ketiga, dapat mengetahui maksud dan tujuan. Pengarang membuat teks bacaan tersebut hanya secara tersurat, namun juga secara tersirat. Yang keempat, sarana linguistik untuk mencapai tujuan. Linguistik dikaji dalam beberapa pokok seperti mempelajari tentang bahasa, kalimat, frasa, dan lain-lain. Hal ini merupakan sarana untuk menganalisis struktur linguistik yang ada. Yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca intensif. Pada hakikatnya, yang terpenting dalam membaca ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, membaca dengan jeli. Yang kedua, persiapan diri. Dan yang ketiga, mempertimbangkan referensi. Yang pertama adalah membaca dengan jeli. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam informasi yang ingin disampaikan atau ketidaklengkapan informasi yang didapatkan karena tidak membaca secara jeli. Karena seringkali apabila sedang membaca buku atau referensi, seseorang tidak pernah jeli. Alhasil, informasi yang dibaca tidak didapatkan secara maksimal. Yang kedua, persiapan diri. Persiapan diri merupakan hal penting karena membaca tapi tidak dengan persiapan diri yang matang akan banyak kekurangan yang didapatkan. Yang ketiga, referensi. Mempertimbangkan referensi ketika membaca sangat penting agar memahami bacaan secara tepat. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang proses membaca intensif. Membaca yang baik adalah membaca dengan sikap mental dan nalar yang baik, sikap diksi yang baik, bahan yang banyak dan beraneka ragam, dan jenis yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan pembaca. Ini menurut Sadono. Dan membaca intensif membutuhkan beberapa pemahaman agar bisa mendapatkan tujuan atau informasi yang kita inginkan. Terdapat 3 proses yang terjadi saat kita membaca intensif. Yang pertama, pemahaman arti. Yang kedua, pemahaman interpretasi. Dan yang ketiga, pemahaman kritis. Kata soft skill, hard skill merujuk kepada keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk meningkatkan kesuksesan pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap afektif. Pemahaman interpretasi yaitu kesuksesan seseorang untuk tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknis atau hard skill. Dan selanjutnya, cara membaca intensif. Dalam membaca intensif terdapat beberapa cara, beberapa hal yang perlu
kita perhatikan yang berkenaan dengan informasi yang layak untuk menjadi bahan diskusi. Antara lain, dapat menambah pengetahuan atau wawasan, bermanfaat dan menjadi lebih baik. Dalam menyimpulkan mengenai informasi yang layak dijadikan bahan diskusi dari suatu teks. Terima kasih, dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sabrul. Baiklah, saya sebagai pemateri selanjutnya akan membahas materi tentang pengertian membaca ekstensif. Menurut Tarigan 2008 halaman 32 mengungkapkan bahwa membaca ekstensif adalah membaca keseluruhan isi teks dari bacaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya guna mendapatkan ide pokok yang cepat dalam memahami isi yang penting dalam bacaan agar membaca dapat secara efisien dan terlaksana. Poin berikutnya yaitu tentang faktor-faktor penghambat membaca ekstensif. Sudarso. Menurut Sudarso, hal-hal yang menghambat membaca ekstensif yaitu yang pertama vokalisasi. Vokalisasi tentu menghambat kita dalam membaca cepat karena kita fokus terhadap vokal yang tidak perlu bahkan berguna untuk membaca cepat. Yang kedua yaitu gerakan bibir. Gerakan bibir tentu sangat memperlambat kita dalam membaca cepat karena jika kita tidak terlalu menggunakan bibir tentu akan lebih mudah untuk kita mempraktekkan membaca cepat. Yang ketiga yaitu gerakan kepala. Gerakan kepala tentu sangat memperhambat membaca cepat karena kita tidak fokus terhadap suatu bacaan. Yang keempat yaitu menunjuk dengan jari. Jika kita menunjuk dengan jari saat membaca tentu akan memperlambat kita karena sebuah kalimat atau kata akan tertutup dengan jari kita. Yang kelima yaitu regresi. Regresi itu adalah analisis statistik, yaitu dengan teliti. Tentu kita akan terganggu jika membaca cepat harus dengan sangat teliti karena kita hanya perlu mencari poin-poin tertentu. Yang keenam yaitu subvokalisasi. Subvokalisasi adalah membaca dalam otak, yaitu dalam hati, dengan mempermasuk setiap kata ke otak kita. Tentu tersebut akan memperlambat dalam teknik membaca cepat. Lebih lanjut yaitu Nur Hadi menyampaikan mengenai hambatan membaca cepat, antara lain yaitu menyuarakan apa yang kita baca. Tentu saat kita membaca cepat, suara tidak diperlukan. Membaca kata demi kata. Tentu hal tersebut akan mengganggu dalam membaca cepat, karena kita tidak perlu membaca kata-kata yang tidak terlalu penting, hanya untuk poin-poinnya saja. Yang ketiga yaitu membantu atau melihat baris-baris bacaan dengan alat seperti pensil. Sama halnya dengan ujung jari tadi. Hal tersebut akan menutupi kalimat atau kata sehingga memperlambat membaca secara ekstensif. Bergumam atau bersenandung. Tentu hal tersebut juga memperhambat membaca cepat. Yang ketujuh, kebiasaan berhenti lama di awal kalimat, paragraf, sub-sub, bahkan di tengah-tengah kalimat. Karena membaca cepat tujuannya adalah mencari ide pokok dari suatu paragraf. Kebiasaan mengulang-ulang unit-unit bacaan yang telah dibaca, seperti membaca-baca suatu kalimat yang tidak penting. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Zidan. Untuk Mas Zidan dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, pengelompokan
membaca ekstensif. Brockton mengelompokkan membaca ekstensif menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, membaca survei, yang kedua, membaca sekilas, yang ketiga, membaca dangkal. Selanjutnya, rumus membaca. Kemampuan membaca cepat setiap orang tidak sama. Kecepatan membaca merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dengan kemampuan memahami isi bacaan. Pemahaman isi bacaan merupakan cermin dari kemampuan kognisi, yaitu kemampuan berpikir dan bernalar dalam mencerna masukan grafis yang diterimanya melalui indera mata. Pemahaman terhadap isi bacaan dapat diketahui dengan menghitung kecepatan efektif membaca. Berikut ini rumus untuk menghitung kecepatan efektif membaca. K dikali 60 dikali N dibagi SI. Baik, itulah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.